Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dekat, yang maha menyaksikan, maha mengetahui segala-galanya, dan dialah Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Semoga selain Allah takdirkan kita berkumpul, yang paling penting adalah Allah ridho kepada kita, sehingga majelis ini tidak hanya majelis ilmu, tapi majelis penuh dengan ampunan Allah, majelis penuh dengan curahan rahmat Allah, dan majelis yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hadirin? Kameramen kalau mau duduk juga boleh, karena yang belakang kelihatannya emosi ya. Nah, boleh berdiri, tapi yang belakang jangan terhalangi, itu saja. Setuju? Kalau dilihat dari depan wajahnya ada kemiripan. Satu, ini wajah-wajah dalam penantian, dalam antrian dijemput malaikat maut, betul? Ini serius hadirin. Tidak ada satupun yang hadir di sini kecuali sudah ditetapkan ajalnya. Makin hari makin dekat dengan saat kematian kita. Setiap yang hadir sudah ditetapkan tempatnya. Kita akan pergi ke tempat kita dicabut nyawa. Dan setiap orang akan meninggal dengan cara yang dikehendaki Allah. Mudah-mudahan kapanpun, dimanapun, cara apapun, tetap cuma satu, yaitu husnul khotimah. Belum apa-apa sudah bicara mati, karena ini kepastian, pasti meninggal. Tidak ada jaminan tahun depan masih hidup, benar? Tidak ada jaminan bulan depan masih hidup. Acungan tangan yang bulan depan pasti masih hidup. Hati-hati ya, siapa yang ngacung pasti Allah tahu yang ngacung itu. Tidak ada jaminan pekan depan masih hidup. Atau saya nih pulang dari sini ke Bandung, tidak ada jaminan sampai ke Bandung. Maka waktu begitu berharga. Setiap waktu itu sangat berharga. Pertanyaan, siapa yang bisa menebak ini? Hadiahnya umroh. Umroh sama-sama. Ketemuannya di depan Masjidil Haram. Kesana masing-masing. Tebak apa yang ada di tangan ini? Kalau lama menjawabnya artinya bingung. Tidak tahu, betul tidak? Makanya bingung. Kalaupun bicara tidak bulat hatinya. Kosong ya. Apa yang ada di tangan saya? Kalau yakin mantap bicaranya. Kalau kurang yakin seperti tadi itu, agak pelanga-pelongo ya. Kalau yakin apa? Mantap. Kalau kurang yakin, saya sebetulnya pakai agak tadi ya. Baik. Apa yang paling diinginkan manusia? Islam tidak Islam, laki perempuan, tua muda, dalam hidup di dunia ini, kira-kira apa?
Nah, pelanga-pelongo ya. Berarti belum yakin. Ibu, apa yang paling diinginkan selama hidup di dunia ini? Kaya atau bahagia? Banyak uang atau bahagia? Terkenal atau bahagia? Sehat atau bahagia? Jadi yang paling diinginkan apa? Sehat atau bahagia? Salah satu atau baik, nggak apa-apa, ingin dua-duanya. Sudah cep. Jadi sepakat ya, apa artinya uang banyak tidak bahagia? Apa artinya rumah megah tidak bahagia? Apa artinya mobil mewah tidak bahagia? Ibu-ibu pilih salah satu, mendingan awet muda atau bahagia? Ibu kalau ingin awet muda tidak bahagia, karena pasti tua ya kan? Lanjut. Cung, siapa yang tahu apa kunci bahagia? Nah, artinya apa nih? Artinya apa? Artinya bingung, belum tahu dengan pasti apa kunci bahagia. Banyak orang yang hidup sampai tua tidak tahu kunci bahagia yang sebenarnya. Akibatnya tidak begitu bahagia. Ibu wajahnya seperti agak lama di dunia ini, tapi kurang pasti bahagia itu apaan? Mau tahu bahagia itu kuncinya ada berapa? 2. Bahagia di dunia dan bisa jadi bahagia di akhirat. Surat An-Nahl 97. Bahagia di dunia itu namanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dalam segala keadaan selalu tenang, dipuji, dicaci, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, lapang, sempit, senantiasa hatinya itu bisa menikmati episode apapun. Rezekinya cukup, dicukupi, ibadahnya nikmat. Apa kuncinya? Ternyata hanya 2 kuncinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia. Di akhirat akan mendapatkan lebih baik dari apa yang dia lakukan. Jadi kunci bahagia itu hanya 2, iman dan amal soleh. Ulangi. Jadi kalau kurang bahagia artinya apa? Pintar, kurang iman dan kurang amal soleh. Jelas? Bukan kurang uang, bukan kurang aset, bukan kurang cakep, bukan kurang terkenal, bukan kurang tinggi jabatannya, tapi pasti kurang iman dan kurang amal soleh. Boleh merekam, tapi kalau lampunya dimatikan lebih bagus. Nggak apa-apa, tinggal matikan lampunya. Pasti ibu tidak sengaja kan? Selalu berbaik sangka. Itu ada kertas yang menghalangi Bapak, boleh diturunkan, kasihan jadi miring seumur hidup. Copot saja Pak. Ya. Kenapa hal-hal kecil kok dibahas? Karena ada dalil.
Amalan yang sangat dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Bahagia Pak? Oh, Bapak bahagia sekali karena dari tadi gini terus. Ya kalau sejam begini pulang begini siapa yang tanggung jawab? Makanya boleh berdiri asal yang belakang tidak terhalangi gitu. Lanjut. Ciri orang kurang iman ada 3. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Kejadiannya belum, tapi menderitanya sudah duluan. Kalau sudah ingat nanti, besok, lusa yang akan datang dunia ini galau. Namanya GTA, galau tiada akhir. Kalau udah ingat ke depan, bukan tidak boleh ingat ke depan, yang tidak boleh itu diperbudak kecemasan. Pensiun 3 tahun lagi menderitanya dari sekarang. Padahal siapa tahu bulan depan meninggal. Ya. 2, ciri kedua orang yang imannya masih kurang adalah kalau ingat masa lalu sedih, kecewa, sakit hati, terbelenggu oleh masa lalu, tidak bisa move on. Akibatnya sikapnya sering on lagi. Ya begitulah hadirnya. Ada orang yang terus saja terkunci oleh masa lalu. Tidak bisa. Saya benci dengan dia tuh. Kenapa? Waktu SMA pernah menghina saya. SMA sudah selesai. Orang itu tuh itu beli rumah saya dulu, nawarnya luar biasa. Kapan? Waktu saya mau nikah dulu. Berapa orang yang hidupnya teraniaya oleh dirinya sendiri karena salah menyikapi masa lalu. Mikir. Ke depan cemas, ke belakang sedih, kecewa, sakit hati. Yang sekarang bagaimana? Capek. Pikiran capek, hati capek. Kenapa? Karena tiap urusan disikapi dengan nafsu. Jadinya ribet. Penuh dengan curiga, buruk sangka, celetak-celetuknya tidak enak. Kalau nanyanya nyepet, kalau ngejawab jawabannya nyelekit, komentarnya tidak enak, sinis, meremehkan, pendek kata, enggak nyaman saja. Kalau ibu-ibu namanya buribet, kalau lelaki lah namanya masruwet. Jadi enggak nyaman aja, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tuh enggak ada enaknya. Kalau bunyi enggak jauh, keluh kesah, menghina, meremehkan. Bau apa nih Padahal dia yang menguap. Ini leher kayak gini, udah kayak babi hutan, pasti kolesterol naik. Dia merasa dirinya babi hutan. Kalau nyuruhnya kasar. Kalau menjawab, jawabannya menyakitkan. Kalau nanya, memojokkan. Orang seperti ini sangat tidak nyaman. Pernah dengar nggak orang yang seperti itu? Pernah dengar tidak? Jelas suaranya? Pasti jelas suara sendiri. Lah, suara siapa yang lebih jelas? Makanya ibu bapak, banyak orang yang hidup itu tidak bahagia. Ribet, capek, ingat ke depan capek, yang lalu sedih, sakit, yang sekarang ruwet. Makin lama makin tua, badan makin gak enak. Itulah pentingnya
kita tahu ilmunya bagaimana hidup bahagia. Halo? Bahagia tuh di mana sih sesungguhnya? Di mana? Benar, di hati. Hati dibagi 3. 1, qalbun mayyit. Ulangi. Apa itu? Orang yang hatinya sudah mati. Jasadnya manusia, tapi perilakunya lebih buruk dari binatang. Silakan dengar berita-berita tentang manusia keji, termasuk Israel itu. 2, qalbun marid, orang yang hatinya sakit. Badan sakit pasti tidak enak, benar? Ada yang lebih tidak enak, hati yang sakit. Kalau orang hatinya berpenyakit, dia tidak nyaman dengan dirinya, akibatnya raut mukanya juga tidak nyaman dilihat. Walaupun sering ke salon, tutur katanya tidak nyaman didengar. Kalau nulis, tulisannya tidak nyaman dibaca. Perilakunya tidak nyaman disaksikan. Orang yang berpenyakit hati tidak enak di sininya. Akibatnya memancar semuanya ketidakenakan. 3, qalbun salim. Inilah yang bahagia. Tenang, jernih, adem, ajeg, mantap, bijaksana. Apapun yang terjadi di dunia ini seperti berselancar di atas ombak. Dipuji, tenang. Dicaci, ada ilmunya. Punya uang, tidak punya uang, untung, bangkrut, anteng saja. Karena semua kejadian jadi kebaikan buat beliau. Pertanyaannya, ibu, bapak kira-kira yang mana? Qalbun mayyit, qalbun marid, qalbun salim. Qalbun salim? Gak apa-apa, pengakuan kan boleh saja. Ada yang kelewat. Ciri orang yang badannya sakit itu ngaku. Aduh, sakit kepala, saya sakit perut, saya sakit kaki. Tapi yang berpenyakit hati tidak ngaku itu. Tadi lupa saya menjelaskan ini. Boro-boro ngaku, dikasih tahu aja marah, Pak, yang berpenyakit hati. Ibu sepertinya ibu sombong. Kata siapa saya sombong? Boro-boro diobatin, dikasih tahu penyakitnya aja tidak mau. Maaf ya, kelewat tadi. Jadinya yang mana? Qalbun mayyit, qalbun marid, qalbun salim. Tetap ngaku qalbun salim. Harus kita ini kerjain dikit ya. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Gak ada. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Gak ada. Yang dosanya sedang. Mana qalbun salim tadi?